Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih baik kita memulai suatu aktivitas belajar dimulai dengan berbaca doa belajar terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa kekawanannya. Oke, berdoa dimulai. Amin. Sebelum ibu masuk nih ke materi pada hari ini, terlebih dahulu ibu pengen absen kehadirannya lah. Oke. Ridwan Hakim, Gusti, Mark, oke hadir. Amelia, Nurul, berarti hadir semua lah pada hari ini. Oke. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas sedikit tentang struktur dan fungsi dari sel. Sebelum kita masuk pembelajaran ini, malam tadi ada nggak yang belajar atau membaca sedikit tentang struktur sel? Oke, adalah sebagian yang membaca ya. Jangan bohong loh ya. Kalau misalnya memang belajar, bilang belajar. Oke. Struktur sel. Sel itu salah satu komponen pada makhluk hidup, setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Berarti kita nih ada sel lah. Ya, oke. Jadi kita jangan buang waktunya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Fungsi sel. Teori sel. Siapa saja ilmuwan yang berteori tentang sel? Ayo kita cari tahu. Ilmuwan pada teori sel, yang pertama ada Robert Hooke yang berteori tentang teori sel gabus, di mana ia menyatakan bahwa jaringan pada gabus terdiri sel-sel yang terbentuk seperti kamar. Yang kedua, Cayley-Dunn dan Shekwan. Teori sel tumbuhan dan hewan, di mana Shekwan menyatakan tumbuhan tersusun atas sel dan Shekwan menyatakan hewan tersusun atas sel. Yang ketiga, Maxwell Z, penemu protoplasma, ia menyatakan bahwa protoplasma merupakan struktur dasar organisme dan merupakan bagian penting dari sel. Yang keempat, ada Rudolf Virchow, meneliti amoeba dan menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Yang kelima ada Felix Dujardin, yang penemu sitoplasma. Ia menyatakan bahwa bagian terpenting dari sebuah sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat di dalam sel hidup tersebut. Sebenarnya ilmuwan ini masih banyak ya, tapi saya kasih contoh cuma 5 aja. Sisanya bisa kalian cari sendiri, oke, di internet banyak atau di buku. Nah, di sini ada dua gambar lah. Sel hewan yang sebelah kiri dan sel tumbuhan yang sebelah kanan. Bisa dilihat lah di sini ada perbedaan yang mencolok. Perbedaan mencoloknya adalah kalau tumbuhan ini bentuknya kaku, kotak-kotak. Kenapa? Karena adanya yang namanya dinding sel. Nah, dinding selnya hanya ada pada sel tumbuhan. Kita lihat ya perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan yang ketara sekali. Kalau tumbuhan itu ada dindingnya, maka bentuknya seperti ini ya, bentuk kotak. Sel tumbuhan itu keras, kaku, solid. Kenapa? Karena dilindungi oleh dinding sel yang tersusun atas materi dasarnya itu adalah selulosa. Kemudian ada juga hemiselulosa. Dan masih banyak yang lain lah. Nah, berbeda sama sel hewan maksudnya. Sel hewan ini tidak memiliki dinding sel karena tidak memiliki enzim pemecah selulosa. Maka dari itu kita tuh tidak memiliki namanya dinding sel baik di hewan atau manusia itu gitu. Oke, lanjutlah ke membran sel atau membran plasma.
Membran sel merupakan struktur yang dimiliki oleh semua sel makhluk hidup, baik kelompok hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, arkea, dan protista. Membran sel bisa dianalogikan sebagai kantong plastik. Kantong plastik itu akan bisa membungkus semua barang belanjaan. Nah, sama halnya dengan membran. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid, protein, sampai karbohidrat. Di sini ada gambar struktur membran sel lah, di bagian dalam dan di luar sel. Dari protein primer, glikoprotein, glikolipid, kolesterol, fosfolipid, dan lain sebagainya. Fosfolipid terbagi jadi fosfat, hidrofik atau mengikat air, dan lipid hidrofik atau tidak suka dengan air. Karena ada dua fosfolipid bagian bawah dan atas, maka disebut fosfolipid biliar. Protein integral adalah protein yang menembus dari atas sampai bawah membran. Protein primer hanya berada pada bagian atas atau bawah membran sel. Protein saluran punya pori-pori yang menyalurkan ion pelarut air. Glikolipid, glikon yang menempel pada fosfolipid dapat membantu menstabilkan membran. Glikoprotein, glikogen yang menempel pada protein berperan sebagai reseptor hormon dan neurotransmitter. Oh ya, kalian tahu nggak, walaupun membran sel memiliki lapisan terluar sel pada kebanyakan makhluk hidup, tapi untuk tumbuhan dan jamur, membran sel terletak sebelum dinding sel. Sifat membran sel yaitu semi permeable karena adanya struktur fosfolipid. Semi permeable adalah sifat membran sel di mana hanya zat tertentu saja yang boleh masuk ke dalam sel. Itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang dinding sel. Berbeda dengan membran sel yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Dinding sel juga loh yang ngebuat tumbuhan gak bergerak bebas alias kaku. Tapi ingat ya, walaupun kelihatan tumbuhan diam aja bukan berarti dia nggak bergerak. Pergerakan tumbuhan itu nggak berpindah posisi atau namanya gerak pasif. Tumbuhan nggak gerak kayak hewan yang bisa berpindah tempat ke sana kemari. Dia tuh hanya bisa tumbuh, bergerak ke atas alias tumbuh gitu kan. Oke, lanjut. Struktur dinding sel ada primer dan sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dinding sel sekunder. Oh ya, kalian juga harus tahu, walaupun namanya lamela tengah, tapi bukan berarti letaknya di tengah ya. Lamela tengah merupakan lapisan terluar dari dinding sel dan banyak mengandung pektin. Oke, balik lagi nih bahas dinding sel primer. Ada beberapa kandungan di dalam dinding sel primer seperti hemiselulosa, selulosa, lipid, dan protein. Dinding sel primer lebih fleksibel dan tipis karena dinding sel terbentuk saat sel membelah. Nah, di sini ada gambar nih struktur dinding sel pada tumbuhan. Terlihat jelas ya, lamela tengah yang mana, dinding sel primer yang mana, dinding sel sekunder yang mana, dan bagian-bagian di dalamnya. Selanjutnya, sel mengalami pembelahan karena adanya zat lignin dan terbentuklah dinding sel sekunder. Makanya, tekstur dinding sel sekunder tebal, kaku, dan juga kuat. Kandungan di dinding sel sekunder nggak cuma zat lignin, tapi ada juga yaitu selulosa dan hemiselulosa. Beberapa fungsi dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberi bentuk sel, jaga keseimbangan cairan, regulasi osmotik, dan juga mencegah sel kehilangan air. Oke, kita lanjut ke protoplasma. Tadi kan membran sel dianalogikan sebagai kantong plastik. Nah, semua barang yang ada di kantong itu adalah protoplasmanya. Jadi protoplasma dimaksudnya semua bahan yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam dan mengelilingi membran sel.
Jadi, protoplasma mengandung senyawa kimia kayak organik dan anorganik. Selain komponen kimia, protoplasma juga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu nukleus atau inti sel. Sesuai namanya, inti. Jadi nukleus itu bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti, nukleolus, cairan dalam inti, nukleoplasma, membran inti, karioteka, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Setiap komponen punya tugasnya masing-masing. Nah, di situ tuh ada kan gambarnya pori-pori nukleus yang mana, karioteka yang mana, nukleolus yang mana, nukleoplasma yang mana, kromatin yang mana gitu. Terlihat jelas lah. Oke, lanjut. Membran inti atau krioreta letak paling luar dari inti sel. Nah, di krioreta ini ada pori-pori. Tugas krioreta sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Selanjutnya, anak inti atau nukleolus fungsinya untuk membentuk rRNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di inti sel juga ada cairan kental dan transparan atau disebut nukleoplasma. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam nukleus. Bagian terakhir yaitu kromosom yang terdiri dari 2 kata, kromo yaitu warna dan soma yaitu benang halus dengan fungsi membentuk DNA. Komponen-komponen itu saling bekerja sama sampai akhirnya nukleus bisa menjalankan fungsinya, yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik ini pada kromosom yang membentuk DNA sebagai pusat sintesis asam nukleat, DNA, dan RNA, mengontrol pertumbuhan sel, dan tempat penyimpanan protein. Nah, tadi kan ada nukleus. Kita lanjut yang kedua, ada sitoplasma. Cairan dalam sel yang letaknya di antara nukleus sama membran plasma namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma itu ada 2 komponen penyusunnya, yaitu sitosol dan organel-organel. Kalau sitosol itu bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel. Jadi ada 70-90% air yang di dalamnya juga mengandung zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut itu kayak protein, lipid, dan zat sisa lainnya, misalnya karbon dioksida. Sitosol berfungsi sebagai tempat reaksi kimia loh. Contoh reaksi kimianya itu glikolisis. Selain sitosol, di dalam sitoplasma juga ada organel kan? Jelas ya Nah, perbedaan karena struktur sel, organel hewan, dan sel sel ada tumbuhan. banyak, jadi Perbedaan bakal dibahas dari ukuran terpisah dari nukleus, struktur dinding sel. sel, dan bentuk Oke, sel. tadi kan udah bahas Di sitosel sel lengkap hewan, sama fungsinya. ukuran Terus kalau nukleus sitoplasma menjadi sendiri sel apa dong? terbesar Wah, ada dibandingkan sel banyak nih. lainnya. Tidak Fungsinya, memiliki satu, dinding sel, sebagai tempat bentuk berlangsungnya sel yang reaksi bisa kimia. berubah-ubah Kedua, atau tidak menyimpan tetap. berbagai Sedangkan di sel jenis zat tumbuhan, kimia yang ukuran digunakan untuk nukleus sel proses terbesar kedua metabolis, setelah vakuola, metabolisme dan sel. ukurannya Yang lebih ketiga, kecil dibandingkan pelarut untuk nukleus pada semua sel protein hewan. dan sel memiliki Senyawa dinding dalam sel. sel, Dan dan terakhir yang keempat, memiliki bentuk transfer sel yang bahan kaku dari dan luar padat. sel ke organel atau inti sel. Oke, sekarang kamu tahu kan perbedaan sitoplasma dan sitosol. Kalau sitosol itu cairannya tanpa ada organel, sedangkan sitoplasma ada organel. Jangan kebalik ya. Nah, yang terakhir ada sitoskeleton. Kalian tahu nggak sih bentuk sel itu didapat dari mana? Ya benar, jawabannya sitoskeleton. Dari namanya, sitoskeleton terdiri dari 2 kata, yaitu sito yang artinya sel dan skeleton yang artinya rangka. Jadi sitoskeleton itu adalah rangka sel yang terbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Gak cuma ngasih bentuk, sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Nah, yang gak kalah penting nih, sitosol terbagi jadi 3 jenis, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Nah, di sini ada gambar nih. Yang mana nih filamen intermediate, mikrotubulus yang mana, mikrofilamen yang mana? Terlihat jelas lah gambarnya. Nah, terus
Lapisan paling tipis yaitu mikrofilamen dan letaknya di pinggir sel. Di dalam mikrofilamen ada protein aktin yang nantinya akan diberikan dengan miosin sehingga terjadi kontraksi otot untuk pergerakan. Kalau lapisan yang ketebalannya sedang yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate tersebar di sitosol dan fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel. Terakhir ada mitrotubulus. Mitrotubulus menjadi lapisan yang paling tebal dan tersusun di protein tubulus. Fungsinya untuk menggerakkan organel membentuk silapragen. Itu dia tadi struktur sel dengan komponen-komponen sel yang ada di dalamnya. Dan wajib banget kalian tahu. Nah, untuk mempermudah kalian membedakan struktur sel yang ada di dalam sel, hewan dan tumbuhan, langsung aja perhatikan tabel berikut. Di sini. Nah, di dalam tabel ini terlihat jelas ya perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan, perbedaan dari ukuran nukleus, dinding sel, dan bentuk sel. Di sel hewan, ukuran nukleus menjadi sel terbesar dibandingkan sel lainnya. Tidak memiliki dinding sel, bentuk sel yang bisa berubah-ubah atau tidak tetap. Sedangkan di sel tumbuhan, ukuran nukleus sel terbesar kedua setelah vakuola dan ukurannya lebih kecil dibandingkan nukleus pada sel hewan. Memiliki dinding sel dan memiliki bentuk sel yang kaku dan padat. Gimana anak-anak? Dapat dipahami lah materi yang baru saja ibu sampaikan? Atau ada yang ingin ditanyakan nih dari struktur atau fungsinya sendiri, baik sel tumbuhan atau sel hewan? Gak ada ya, berarti cukup jelas aja ya. Oke. Kalau gitu ibu pengen kita kuis untuk tambah-tambah nilai kalian. Gak susah-susah kok. Kalau misalnya kalian nyimak pembahasan tadi, itu tuh dapat menjawab secara cepat kuis ini lah. Oke. Soal pertama, apa itu dinding sel? Udah. Yang kedua, apa perbedaan dari struktur dari sel tumbuhan dan sel hewan? Udah ditulis? Yang terakhir, 3, neuron terdapat di sel apa dan apa fungsinya? Oke. Sudah? Kalau sudah, silahkan dikerjakan. Ibu tunggu 3 menit lah sampai jam pembelajaran kita habis. Kalau sudah, kita kumpul. Oke. Bentar lagi kita selesai. Ayo silahkan kumpul, kita tutup pembelajaran hari ini. Oke, sudah semua lah. Kalau begitu ibu tutup pertemuan kita pada kali ini. Semoga ilmu yang ibu berikan dapat berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Bye bye.